Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimu alaikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Kang Riko, Kang Agus yang saya hormati, para panitia yang saya hormati, para orang tua, para guru-guru yang mulia yang selalu saya minta doa restu dan bimbingannya. Wabil khusus guru kita bersama yang insya Allah nanti selesai beliau akan hadir, Kiai Haji Abdullah Kim Nastyar. Kita doakan beliau, keluarga, dan semua guru-guru kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya ucapkan juga terima kasih yang sudah hadir. Dari hati yang paling dalam saya berdoa mudah-mudahan siapapun yang dipilih Allah bisa hadir dalam acara pengajian ini, disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Wabil khusus kita sama-sama memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari segala macam fitnah, musibah, bala dan bencana. Wabil khusus wabah virus corona. Dan dari tempat ini melalui majelis ini juga saya berdoa semoga siapapun yang sedang sakit baik karena corona atau sakit-sakit yang lainnya, semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan, afiah, dan mudah-mudahan ujian sakitnya menjadi penggugur dosa, pengangkat derajat kemuliaan dunia dan akhirat. Juga kita berdoa mudah-mudahan karena diterpa COVID-19 dan kemudian secara syariat banyak teman-teman kita yang telah mendahului kita, orang tua, keluarga, kita doakan untuk mereka semuanya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Ibu-ibu dan bapak sekalian, karena ini kajian tauhid, izinkan saya mengajak bersama-sama untuk baca kalimat thayyibah dan diikuti dari tempat masing-masing saja, walaupun tidak harus diaktifkan mic-nya, tetap di mute supaya tidak terganggu suara saya dan mudah-mudahan bisa didengar dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامات الفاتحة بمعجزة الفاتحة وببركة الفاتحة نسألك الإجابة نسألك البركة نسألك السلامة نسألك العافية نسألك الهداية نسألك المعرفة نسألك المحبة نسألك الاستقامة نسألك الحسن الخاتمة. Kita doa juga untuk kedua orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita niatkan bersama-sama dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim untuk thalabul ilmi, untuk sekaligus juga silaturahmi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita berniat jikalau nanti ilmu yang sudah kita dapatkan untuk kita amalkan. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan, an-nasu kulluhum mautan illal alimun. Sesungguhnya manusia itu, kata beliau, mati kecuali orang yang berilmu. Jadi kalau tidak belajar tuh tanda kematian, tanda akan berhentinya kehidupan dari setiap kita. Maka teruslah belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Namun beliau melanjutkan, wal alimuna niyamun illal amilun. Orang yang berilmu semua pada tidur, seolah-olah sedang tidur, kecuali yang mengamalkan. Kita niat beramal dengan ilmu yang nanti kita dapatkan. Dan beliau melanjutkan, wal alimuna mughtarrun illal mukhlisun. Dan yang mengamalkan juga masih tertipu, kecuali mereka yang ikhlas hanya karena Allah, hanya karena mencari ridha Allah. Itulah kenapa saya terus sering mengulang-ulang di awal majelis, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Semua kita dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, kita bersama-sama bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat, dan diberi karunia oleh Allah untuk bisa hadir bertolabul ilmi ini. Alhamdulillah. Tidak semua yang sehat punya sempat sekarang untuk bisa ngaji. Tidak semua yang sehat bisa diberi kekuatan dan kemauan, bahkan kemampuan untuk bisa bertolabul ilmi. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan rasa syukur ini menjadi pengikat nikmat yang sudah ada dan menjadi pengundang nikmat yang belum ada. Dan kita memohon mudah-mudahan Allah terus bimbing tuntun kita menjadi abdan syakura. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita tergolong umatnya, termasuk orang yang kelak mendapat syafaatnya, dan mudah-mudahan kita berjumpa dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Man ahya as-sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan mengikuti sunnahku, dia dari golonganku, dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga nanti. Dan ciri orang yang cinta pada sesuatu, man ahabba syai'an kathura dzikruhu.
Siapa yang mencintai sesuatu, banyak menyebut-nyebut, banyak mengingat-mengingat, banyak mengingati sesuatu itu. Teruslah dan jangan berhenti lisan kita sekali sempat, selagi sempat, maksud saya bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini 1 Zulhijjah dan hari ini kita memasuki 10 hari yang dilipat gandakan seluruh amal, seluruh kebaikan. Maka teruslah perbanyak sedekah, teruslah banyak baca Al-Quran, teruslah banyak menolong orang, teruslah banyak melakukan kebaikan-kebaikan karena 10 hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Tema kita hakikat kurban. Izinkan saya ada 3 bagian nih Kang Riko tentang bagaimana kemudian belajar tauhid kita dari Nabi Allah Ibrahim, kemudian apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan ketauhidan beliau, kemudian makna apa saja dari adanya berkurban, dan mudah-mudahan setelah itu ada waktu, saya punya waktu 1 jam untuk berdiskusi, untuk memperdalam materi kita tentang hakikat kurban. Ibu dan Bapak sekalian, kita mengenal bersama ada istilah begini, tiada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Sekali lagi, tiada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Semakin besar pengorbanan seseorang, maka berbanding lurus semakin besar kesuksesan yang akan didapatkan. Dan kita belajar di Zulhijjah ini tentang pengorbanan seorang hamba yang ingin mencapai tauhid murni, yang ingin membuktikan cintanya pada ilahi, sampai kemudian ketika lulus dengan pengorbanannya, beliau diberi gelar Khalilullah, orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masya Allah, luar biasa. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini satu uswah hasanah, satu kemudian sosok manusia yang darinya lahir para nabi, sampai salah satu julukan untuk beliau Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan perjalanan tauhidnya sungguh sangat luar biasa. Ibu dan bapak sekalian, tidak cukup waktu untuk menceritakan seluruh kehidupan. Izinkan saya menukil salah satu cuplikan perjalanan Nabi Allah Ibrahim ketika menantikan dan memohon kepada Allah lahirnya seorang putra untuk melanjutkan risalah. Tadi sudah dibaca di awal di surat As-Saffat ayat 99 itu. Maaf, ayat 100-nya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Sampai kemudian Allah berikan fabasyarnahu bighulamin halim, padahal solehnya luar biasa, dia seorang nabi yang sangat cinta kepada Allah. Dalam kisah diriwayatkan 40 tahun. Kemudian dari doa dia panjatkan, lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Apa pelajaran pertama untuk kita hadirin? Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan bosan berdoa. Jangan putus asa dari doa. Dan jangan menyerah untuk terus berdoa. Sehebat Nabi Allah Ibrahim, bayangkan 40 tahun. Kemudian sampai Allah qabul lahirnya putra bernama Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim. Jadi saya percaya 92 yang di Zoom, yang di YouTube, di IG, dan siapapun yang sedang menyimak, sedang punya harapan, sedang punya cita-cita, sedang berdoa, dan sedang memohon terus kepada Allah. Maka saya berikan semangat untuk terus berdoa, jangan putus asa dari doa,
Jangan bosan berdoa dan jangan berhenti untuk terus berdoa. Dan kabar gembira untuk Anda yang sekarang sedang menanti-nanti ijabahnya doa. Katanya sejak kita memohon kepada Allah, ya Allah, saya memohon ini kepadamu, saya memohon itu kepadamu, saya minta ini ya Allah. Sampai kemudian kabulnya doa, masa penantian ini adalah terus kebaikan dan pahala yang Allah berikan pada kita. Bayangkan kitanya lagi tidur, kitanya lagi duduk. Bukankah itu masa-masa penantian agar kabulnya doa? Saat kemudian kitanya terus melanjutkan hidup sambil doanya tidak berhenti, maka teruslah argo itu berjalan, kebaikan dan pahala Allah berikan pada kita yang sedang menanti sampai kabulnya doa. Maka para salafus soleh, para ahli hikmah bahkan mengatakan, aku memilih untuk lebih lama lagi doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disitulah pahala terus mengalir untuknya. Nah, memang setiap keimanan tuh kadarnya masing-masing ya Ibu Bapak. Kadang kita mah justru merasa soleh, merasa hebat ketika doa kita cesbleng. Hari ini berdoa, besok ijabah. Waduh, merasa pangsolehna dan merasa justru itu hebat. Padahal sebagian ahli hikmah, para salafus soleh, kadang-kadang kemudian bertanya kepada Allah, apa engkau tidak menyukai munajatku ya Allah, sehingga begitu cepat engkau usir dari pintu permohonan, pintu ijabah, pintu kehambaanku kepadamu. Masya Allah. Kan ada kisah tuh ketika Jibril saking sayang dan kasihan iba melihat seseorang yang sudah 50 tahun doa nggak kabul-kabul padahal solehnya luar biasa. Kemudian Jibril mengatakan pada Allah, ya Allah, kasihan, saya sudah tidak tega mendengar munajatnya. Kabul saja ya Allah, kabul saja doanya ya Allah. Lantas Allah mengatakan, diam wahai Jibril, ini urusan aku dengan hambaku. Aku sedang suka, aku sedang senang dan cinta mendengar munajatnya. Maka biarkan aku lebih lama lagi menikmati merdu munajatnya. Kalau sudah aku kabul Jibril, pasti dia akan berhenti bermunajat kepada aku. Iya juga ya hadirin. Kadang kita nih berhenti, padahal doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Betapa banyak kita merintih munajat berhenti ketika sudah kabul. Tidak berdoa lagi. Rupanya kabar gembira juga buat kita. Kalau kita lama nih doanya dikabul, husnudzon, berbaik sangka pada Allah. Berarti Allah sedang senang mendengar munajat dan doa kita. Maka teruslah berbaik sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Masya Allah ini ya. Saya membayangkan gitu adegan saat itu. Seperti apa haru birunya, luar biasa. Sedang lucu-lucunya, sedang bersemangat dan menyenangkannya Ismail. Kemudian Allah meminta kembali kemurnian tauhid Ibrahim alaihissalam agar Ismail anaknya itu disembelih, dikorbankan. Masya Allah. Hadirin, rupanya ini juga pelajaran kedua buat kita, bahwa hati ini rupanya hanya untuk Allah. Kalau ditanya hakikat kurban adalah takwa. Dan hakikat takwa adalah cinta mahabbah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukti dari cinta adalah pengorbanan. Dan Allah meminta justru yang paling sedang dicintai oleh Ibrahim untuk dikorbankan. Untuk membuktikan cintanya kepada Allah atau lebih cinta pada anaknya Ismail. Masya Allah. Artinya setiap kita dalam hidup ini jangan-jangan punya Ismailnya masing-masing. Punya sesuatu yang merebut hati kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyibukkan kita melebihi dari sibuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyita segala tenaga, waktu, perhatian kita melebihi daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertafakurlah setiap kita masing-masing. Pasti ada Ismail yang sesungguhnya pasti akan Allah minta dengan sukarela atau nanti terpaksa Allah ambil Ismail kita.
Dan mari kita belajar terlebih dahulu pada Nabi Allah Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Rupanya setelah terus direnungi bahkan sampai 3 kali mimpinya itu terus untuk menyembelih anaknya Ismail. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Dipanggillah Ismail itu dan kemudian dikatakan, wahai anakku, engkau tahu betapa aku sangat mencintaimu. Tapi Ananda juga tahu bahwa ayahanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meminta kecintaan bukti kepada Allah, ada perintah untuk menyembelihmu. Fangzur madza tara. Bagaimana pendapatmu, Ananda? Masya Allah. Sedemikian hebatnya nilai pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya. Walaupun dia nabi, walaupun dia orang kaya raya, hebat, luar biasa saat itu, tidak otoriter. Fangdur madza tara. Bagaimana pendapatmu, wahai Ananda? Berdebar hati Ibrahim menanti jawaban anaknya. Bergemuruh jiwa Ibrahim menanti jawaban anaknya. Dan Al-Quran mengabadikan jawaban Ismail. Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Allah, digunakanlah fi'il amar. Ya abatif'al, wahai ayah, segera, Masya Allah, segera engkau perintahkan, segera engkau laksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Rupanya Ibrahim adalah orang yang mencintai Allah. Ismail juga orang yang mencintai Allah. Begitu mendengar bahwa karena Allah dan perintah Allah untuk menyembelihnya, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Segera laksanakan wahai ayahanda, insyaallah ayahanda mendapati ananda menjadi orang yang sabar untuk melaksanakan perintah ini. Dalam riwayat, Nabi Ismail meminta 3 syarat pada saat proses penyembelihan. Yang pertama kata beliau, aku minta 3 syarat ayahanda saat menyembelihku. Yang pertama, tajamkan pisau ayah. Tajamkan pisau ayah. Yang kedua, tutup mata ayah dan tutup mata ananda saat penyembelihan berlangsung. Yang ketiga, ketika sudah disembelih, andai sudah terpisah kepala dari badanku sebelum dikuburkan, izinkan tubuhku disentuh oleh Ibunda Hajar. Izinkan tubuhku ini sebelum dikuburkan agar dapat restu dengan disentuh oleh tangan mulia Ibu Hajar. Masya Allah, Siti Hajar. Pelajaran juga ini kepada kita semua. Islam satu agama yang mengajarkan efektif dan efisien. Penyembelihan dengan pisau tajam itu supaya efektif, supaya cepat melaksanakan sesuatu, lebih efektif dan efisien. Yang kedua, faidza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata, agar tidak menyakiti kemudian yang disembelih. Maka sunnah itu untuk nanti yang berkurban, para panitia dengan pisau dan golok yang tajam agar tidak menyakiti hewan sembelihan. Dan ternyata kenapa minta ditutup Ismail dan Nabi Allah Ibrahim? Nabi Ismail tahu bahwa Ibrahim itu sangat sayang padanya. Bagaimana mungkin saat kemudian melihat anaknya akan disembelih dengan ditutup seolah-olah akan hilang, tidak bisa memandang. Dan ini pelajaran dalam dunia pendidikan, betapa banyak kita sering bisa mendidik anak orang lain, agak susah untuk keluarga sendiri. Para kiai itu banyak anaknya dititipkan di kiai lain. Ya, karena kadang tidak semua tega dan bisa kalau keras pada keluarga. Karena itu dititipkanlah ahli keluarganya pada pendidik-pendidik lain. Guru-guru banyak berhasil didik anak orang lain. Tapi kalau anak sendiri tuh butuh pengorbanan, butuh luar biasa. Karena itu ini juga sebagian dari metode pendidikan. Dan kenapa Ismail minta disentuh? Karena dengan disentuh, dia berharap berkah dari ibunda yang telah melahirkannya bersimbah darah dan air mata. Jadi keberkahan dari doa restu orang tua adalah segala-galanya. Sampai-sampai Ismail ketika sudah disembelih mohon,
sebagai bukti direstuinya, disentuh jasadnya oleh ibunda tercinta Siti Hajar. Pelajaran ini juga mengajarkan pada kita hadirin, jangan menyakiti hati orang tua, teruslah berbakti, teruslah mendoakan seperti apapun keadaan orang tua kita. Bahkan mentarokad doa lil walidain yang qata'a rizqahu. Siapa yang berhenti meninggalkan atau meninggalkan doa pada orang tuanya, maka Allah putuskan rezekinya. Yang dimaksud diputuskan keberkahannya, diputuskan kemudian dari rahmat dan karunia rezekinya. Bagian dari bukti kita sayang pada orang tua, teruslah berdoa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, pertanyaannya hadirin, kalau Nabi Allah Ibrahim telah membuktikan cintanya, ini masuk pada poin kedua tentang makna dari sirah Nabi Ibrahim ini ya. Kalau membuktikan cintanya Nabi Allah Ibrahim dengan mengorbankan Ismail, pertanyaannya, kalau saya tanya pada ibu dan bapak, cintakah kepada Allah? Tentu menjawab cinta. Cintakah pada Rasulullah? Cinta. Pertanyaannya, bukti apa cintamu yang sudah engkau korbankan kepada Allah dan kepada Rasulullah? Sebesar apa pengorbanan yang telah engkau berikan pada Allah, pada Rasulullah sebagai bukti cintanya? Nah, karena itu nitip, madhab Hanafi itu kurban wajib setiap tahun. Selain madhab Hanafi itu sunnah mu'akadah. Termasuk kita penganut madhab Syafi'i berarti sunnah mu'akadah. Tapi jangan karena sunnah kemudian melalaikan. Bayangkan cuma setahun Allah minta, fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah menyembah Allah Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ada ibadah besar tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu hari tasyrik, yaitu penyembelihan. Maka bismillah, bismillah. Setiap kita berusaha sekuat tenaga, selagi masih ada umur, selagi masih ada kesempatan. Siapa yang menjamin hadirin kalau kemudian Idul Adha tahun depan kita masih ada? Dan pelajaran hari ini betapa telah mengajarkan pada kita yang minggu kemarin masih bersama, masih sempat WA. Nih kalau sekarang hadir, saya lihat Bang Mola juga, Pak Ion, Allahumma gfir lahu. Itu hadir tuh Ustadz majelis minggu kemarin. Dan beberapa hari kemudian Bang Mola mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kesempatan ini kita gunakan, berkorbanlah, berkorbanlah. Dan pasti bisa kalau mau. Pasti bisa. Kalau memaksa. Semua kita bisa punya handphone. 3 juta, 4 juta. Karena memaksa dan sangat merasa penting dengan handphone itu. Padahal kalau di akhirat tidak ada pertanyaan. Waktu di dunia punya handphone tidak. Tapi akan ditanya, apakah engkau sudah berkorban sebagai bukti cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka moga-moga ya dengan 110 yang hadir nih, yang ada rezeki, dan insya Allah moga-moga Allah berikan rezeki. Sebab tentang berkorban ini juga saya dapat menerjemahkan atau sedikit menafsirkan rukun Islam itu 5. 1, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu visi hidup kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka setiap kita harus punya visi, harus berani bercita-cita. Nah, saya tulis juga tuh dengan buku berjudul 5 Keberanian. Harus berani bercita-cita. Dan cita-cita tertinggi kita adalah dakhalal jannah, liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Karena itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tidak berhenti di situ. Yang kedua rukun Islam itu sholat. Setelah kita punya visi dan cita-cita, harus berani memulai. Do it now. Nah, sekarang 111 orang nih, saya berharap bismillah saja udah mulai. Kalau lagi tidak ada rezekinya, cari kambing yang memang pas. Saya tidak mengatakan murah ya. Yang paling pas dengan rezeki kita. Oh, misalkan ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta, ya bismillah. Mulai.
Jadi tidak benar dan tidak sah syahadat kita kalau tidak sholat tuh. Dan bukti dari kita bersyahadat adalah mulai, do it now tuh. Karena itu wa amilus sholihat, amanu wa amilus sholihat. Nah, saya menerjemahkan sholat itu bukti dari syahadat kita untuk memulai. Karena itu tidak sah dan tidak diterima amal ibadah kita yang lain kalau tidak ada sholatnya. Tapi hebatnya setelah itu zakat. Kalau engkau sudah memulai, siap-siap harus berani berkorban. Nah, zakat itu simbol berani berkorban, termasuk penyembelihan hewan. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Dan tidak ada di dunia orang-orang yang sukses. Nggak ada untung ladang enteng, itu tidak ada. Tidak ada. Harus semuanya dengan pengorbanan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, Masya Allah. Jadi harus berani berkorban. Semakin banyak yang kita inginkan, semakin banyak pengorbanan. Piala Eropa tuh selalu jam 2 mulainya, jam 2 malam. Bagi pencinta olahraga, dia korbankan tidurnya itu untuk 1 jam di depan televisi, bahkan dia tidur dulu, bahkan begadang malam itu. Nanti malam nih final nih. Masya Allah. Kenapa? Karena cinta. Maka harus berani berkorban. Nah, kemudian puasa itu keberanian untuk berproses. Hidup ini tidak bim salah bim, proses. Dan haji mengajarkan keberanian untuk mengevaluasi diri, untuk jujur, ma'rifah pada diri. Kembali pada materi kita, jadi pelajaran pertama dari kisah Nabi Allah Ibrahim mengorbankan Ismail yang kemudian diganti oleh biri-biri besar adalah bukti cintanya. Nabi Allah Ibrahim mengorbankan yang paling dicintainya, yang 40 tahun telah dinanti-nanti dalam doanya, yaitu Ismail alaihissalam. Dan setiap kita pasti punya Ismail nih. Semua kita nih, Kang Ahmad ada Ismailnya. Semua Pak Muharis ada Ismailnya. Dan silahkan bertanya. Dan Allah meminta agar mulai dilepas. Karena hati ini cukup untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal yang apabila dimiliki oleh seseorang akan merasakan manis dan lezatnya iman. 3 hal. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Dan bukti cinta itu adalah pengorbanan. Kalau dulu bagus tuh kiai saya menjelaskan di pesantren, peperihan tuh. Sebagai bukti cinta kita belum bisa menemani dan tidak bisa menemani Nabi Muhammad dalam perang Badar. Pemberian kita tidak bisa menemani Nabi Muhammad berkorban nyawa dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam kesulitan-kesulitan beliau. Kita diminta oleh Allah dalam situasi apalagi lagi pandemi ini hadirin. Saya tertarik dengan salah satu anjuran Agim tuh, selain berkorban, tambah untuk berbaginya, tambah untuk pedulinya, dan insya Allah, demi Allah tidak akan berkurang rezeki kita. Kalau kita mau tuh pasti bisa. Kalau kita mau tuh pasti bisa, insya Allah. Jadi tadi moga-moga DT Peduli juga di akhir bisa di-share lagi ya rekening. Dan tadi tuh baru sapi sama onta tuh Kang Riko, Kang Agus. Kalau tidak salah belum ada tuh harga kambingnya berapa gitu. Karena saya yakin dengan situasi begini lebih aman dan lebih efektif nih melalui lembaga-lembaga yang sudah dipercaya untuk menyalurkan kurban kita. Kenapa? Karena kalau beberapa masjid kan sekarang ditutup nih Kang Riko. Iya. Karena PPKM darurat ini ya. Betul. Dan lebih ahsan, lebih maslahah lewat DT Peduli dititipkan. Saya minta juga nanti tuh infonya diulang. Jadi kalau kambing berapa, baru sapi, baru onta saja tadi tuh kalau tidak salah. Makna kedua, apa dari perjalanan kisah Nabi Allah Ibrahim tentang hakikat kurban itu adalah hakikat takwa dan hakikat cinta. Setelah Ismail, kemudian dan kita pasti punya Ismail masing-masing yang secara halus atau kadang dipaksa Allah meminta untuk dikorbankan sebagai bukti cinta hanya kepada Allah. Ini ada yang minta. Yang keduanya apa? Kalau merasakan lezatnya iman itu
Wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai dan tidak membenci seseorang kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau jalinan persaudaraan, jalinan persahabatan karena Allah itu akan abadi dan akan merasakan manis dan lezatnya iman. Dan boleh kita katakan itu pada teman kita, aku mencintaimu karena Allah. Kita bersaudara karena Allah. Habib Umar bin Hafiz mengatakan tak ada persahabatan kecuali hanya persahabatan dan persaudaraan karena Allah yang abadi sampai di akhirat. Semua persahabatan bersaudaraan akan saling berselisih, akan saling menuntut di akhirat nanti. Kecuali persahabatan dan persaudaraan yang hanya karena Allah dan cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, wa ayyakraha ayya'udha fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Dari 3 sifat orang merasakan manis dan lezatnya iman. Yang terakhir adalah membenci kekafiran sebagaimana bencinya orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Apa makna berikutnya yang kita dapatkan dari pengorbanan Nabi Ibrahim ketika proses penyembelihan Ismail yang diganti oleh biri-biri? Pelajaran berikutnya bahwa di dalam Islam tidak boleh mengorbankan manusia untuk kepentingan apapun. Ini penting nih. Tidak boleh mengorbankan manusia untuk kepentingan apapun. Bahkan sekalipun kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya. Begitu sudah falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Jadi bukan belum tuh hadirin. Jadi sudah lulusnya tuh bukan begini. Kang Riko sudah mau diikat terus sudah Ibrahim belum. Sudah memang sebagian wa tallahu lil jabin. Sebagian tafsir mengatakan tuh goloknya Nabi Allah Ibrahim itu sudah nempel dan tinggal mau diset gitu loh. Kemudian datanglah malaikat Jibril, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta. Engkau sudah benar, engkau sudah berkorban, engkau sudah merelakan karena cintamu kepada Allah mengorbankan Ismail yang sangat kau cintai. Qad saddaqta ya. Tapi Allah kemudian diganti dengan seekor biri-biri yang besar. Artinya apa? Di dalam Islam sekali lagi pelajarannya tidak boleh untuk kepentingan dan tujuan apapun mengorbankan manusia. Artinya hadirin, kita boleh sukses, jangan ngorbanin teman. Kita boleh sukses, jangan ngorbanin kawan. Tidak boleh menggunting dalam lipatan. Tidak boleh menyikut kiri dan kanan agar kau naik jabatan, agar kau naik pangkat. Masya Allah, ini pelajaran luar biasa. Termasuk dalam situasi sekarang nih, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan tuh dalam rangka hifdzun nas, menjaga kemanusiaan. Man ahyan nas jami'a. Karena saya dapat bocoran nih, ada cenah Kang Ahmad teman saya. Ini saya mengutip bahasanya agak kasar bahasa Sundanya. Gelo itamar cenah. Si eta dia tuh udah COVID cenah Kang, udah tahu positif. Makan di restoran, ketemu dengan teman-teman, dan dia berniat, kalau COVID ya jangan saya aja, biar nyebar aja ke yang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini jahat ini. Sudah tahu dirinya kemudian COVID, namun OTG apa tuh tanpa gejala ya. Tapi positif. Malah kemudian dia pergi, malah kemudian dengan harapan ya kuat-kuatan aja lah katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan. Termasuk sekarang nilai sosial dan nilai kita nih teman-teman, salah satunya dibuktikan ya kalau lagi pilek, walaupun masjidnya buka, jangan memaksakan. Allah Maha tahu. Khawatir memang kau positif dan kemudian menjadi jalan orang lain positif, terkena, terpapar, tertular corona. Mencegah orang lain. Kalau keluarga kita lagi kurang sehat, ya jangan pergi kemana-mana. Kalau anak-anak kita kurang sehat juga, jangan pergi kemana, atau jangan ada keluarga lain juga untuk datang dulu diberitahu, karena untuk keselamatan. Situasi pandemi ini mengajarkan kita juga untuk bahkan, ya Allah, saya dengar berita itu, Kang Riko katanya, ada yang sampai menahan untuk tidak menjual obat yang itu sangat diperlukan. Kemudian
dijual dan dikeluarkan saat harga sudah membumbung tinggi dengan semata-mata hanya untuk mendapat keuntungan, sementara banyak orang lain yang menjadi korban. Nauzubillah, nauzubillah. Itu bukan ajaran Islam. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, nanti yang di langit sayang pada kita. Saya berharap bagus anjuran guru kita nih. Selain korban yang memang amal paling utama di bulan di 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ini, sampai masa pandemi ini sebaiknya kemudian kita juga berbagi, peduli dan memberi terus. Saya senang nih ada beberapa komunitas juga yang bukan meminta ya, bersedekah satu paket sembako, lauk pauk. Silakan ada yang nyumbang satu paket, dua paket. Saya suka juga tuh ada beberapa komplek yang menyediakan satu tempat khusus digantung berasnya. Yang tidak bisa bekerja sekarang, yang sedang isolasi, boleh mengambil sukarela untuk kepentingan keluarganya. Ya Allah, luar biasa ini, luar biasa. Nah, yang ketiga, pelajaran berikutnya ini, kesuksesan Nabi Allah Ibrahim bukan sukses sendiri, kesuksesan bersama. Solehahnya Siti Hajar, karena setan itu menggodanya kepada Ibrahim dengan mengatakan, ini enggak mungkin Ibrahim, kamu nih tega terus, sampai kemudian dilempar oleh Allah. Idhab la'natullah. Oh, maaf oleh Nabi Allah Ibrahim. Ismailnya juga digoda. Itu bapakmu tuh apa-apaan, masa kamu disembelih? Idhab la'natullah. Pergi wahai engkau orang yang dilaknat, makhluk yang dilaknat oleh Allah. Demikian juga Siti Hajarnya. Karena itu ya jangan soleh sendirian, harus ajak teman. Itulah kenapa saya juga share nih, ada kegiatan nih. Moga-moga bagian dari wasilah bahwa kita jangan dapat ilmu sendiri, jangan merasa soleh sendiri, dan tidak ada kesuksesan itu karena sendiri. Kita sukses karena bantuan guru-guru kita, orang tua kita, teman-teman handai tolan, keluarga kita, dan semua. Karena itu Nabi Allah Ibrahim sukses melaksanakan misi Allah karena punya istri yang solehah, karena didukung oleh anak juga yang soleh. Dan terakhir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Suksesnya Nabi Allah Ibrahim pelaksanaan ini karena begitu besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dalam situasi seperti sekarang jangan putus asa, teruslah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang bisa saya hantarkan dalam kesempatan ini, Kang Riko. Punya waktu 15 menit, mudah-mudahan ada yang bisa menambahkan, melengkapi materi. Dan kalau ada yang ditanyakan, kita buka ruang diskusi sambil nanti kita sama-sama juga dengarkan paparan dari guru kita, Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Komar. Namun sebelum itu, Ustaz Komar, kami ingin menyampaikan satu berita duka, yaitu atau kami ingin menyampaikan belasungkawa duka cita atas meninggalnya Bapak Daryola bin Yusar Yahya pada hari ini, yang merupakan suami dari Bunda Astri Ivo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi Beliau meninggal pada hari ini pukul 7 pagi lebih 15 menit. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, atas nama rekan-rekan semua yang ada di Darul Tauhid dan juga semua jamaah yang ada di kajian online Tauhid ini, kami mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada Bunda Astri Ivo. Semoga beliau diterima di sisinya dengan amal yang Amin ya terbaik. Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, sekarang kami buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, bagi jamaah yang ingin menyampaikan sedekah daging, berapapun nominal yang didonasikan, itu sangat membantu mereka untuk merasakan nikmatnya konsumsi daging di saat Idul Adha. Nanti setelah bisa dilihat di kolom chat mengenai program sedekah daging dan juga kurban, bisa dilihat di kolom chat jamaah. Dan bagi yang ingin
berdiskusi dengan Ustaz Komarudin Khalil pada kajian kali ini. Silakan menampilkan pertanyaannya di kolom chat. Dan ini ada dari Yuniati di Bandung juga, ingin menanyakan, Ustadz, hakikat kurban, perhatian kita harus kepada Allah. Tapi kadang-kadang hati kita tidak fokus kepada Allah. Apa yang menjadi penyebabnya, Ustadz? Ya, ya penyebabnya karena kita masih terikat pada selain Allah, terutama dunia. Jadi ya itulah kenapa kalau saya jaddidu imanakum bila ilaha illallah, terus berbaharui, terus perkuat, terus baguskan imanmu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita batal wudhu lagi untuk mensucikan diri. Kalau kita batal, wudhu lagi. Nah, apa penyebabnya? Ya nanti tuh banyak sekali hal-hal yang membuat hati kita kemudian terikat pada selain Allah Subhanahu wa taala. Terutama hubbud dunya ru'sa kulli khati'ati. Cinta dunia itu awal dari semua kesalahan dan dosa kita. Makanya bab yang dibahas dalam Ihya Ulumuddin untuk membersihkan hati itu salah satunya adalah diganti dengan mahabbatullah, mahabbatur Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Tapi ya wajar sih, Bu Yuniarti, semua kita nggak mulus terus gitu manteng gitu kan, belok lagi, lurusin lagi, belok lagi, lurusin lagi. Itulah watawasau bil haq, watawasau bisob. Kalau sekarang nih kayak semangat berkorban gitu ya. Aduh iya lah buat korban. Tiba-tiba jalan ada handphone diskonnya 70%. Allah, masa murah korban dulu apa handphone dulunya. Kadang kan gitu. Makanya perlu watawasau bil haq, watawasau bisob ini. Makasih Bu Yuniarti. Monggo. Baik. Kalau ada lagi Kang Riko. Berikutnya dari Ibu Khotimah di Depok. Alhamdulillah senang sekali bisa Zoom dengan kedua guru kami, khususnya Ustadz Komar. Jazakallah khair yang sudah memotivasi kami sehingga kami sampai ke hadirkan kami ke Mekah juga saat itu. Alhamdulillah. Ada satu pertanyaan, bolehkah kita berkurban hewannya di kampung sedangkan kami di Depok? Bagaimana pandangan Ustadz? Karena yang kami tahu lebih baik yang berkurban harus menyaksikan pada saat disembelih kurbannya. Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya, lebih lengkap bab fikihnya nanti yang DT Peduli bilang itu ya ke Profesor Dr. Miftah Farid. Namun sebatas jawaban saya, situasi yang tidak memungkinkan kita untuk pulang kampung sehingga tidak menyaksikan sudah sah. Seperti sama kalau saya korban lewat DT Peduli ini kan sudah menyerahkan, tidak melihat penyembelihannya, tidak melihat juga hewannya, itu sudah sah. Memang afdol dan ahsan kita langsung menyaksikan, bahkan kita yang menyembelihnya. Kalau laki-laki gitu ya. Allahumma minni wa ilaika fataqabbal minni. Bismillah ya Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu ahsan Kang Riko. Yeah. Tapi tidak mengurangi kemudian sahnya ibu yang sudah berniat di kampung. Ya sudah. Apalagi sekarang kalau ada fotonya Bu, ya difoto saja supaya ibu tambah tambah afdol. Oh ini ada kambingnya gitu. Tapi sah tetap Bu. Tidak apa-apa. Seperti kita ke DT Peduli ini kan harga kambing 3.200.000, ya sudah kita transfer. Insyaallah. Begitu Ibu. Makasih ya. Baik. Ini ada satu pertanyaan dari jamaah juga dari Riana. Ini pertanyaan sudah sering ditanyakan kayaknya Ustaz. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia, terutama untuk orang tua. Ya. Ya kalau saya menyimak jawaban Buya Yahya, satu dipentingkan dulu untuk kita. Jadi pengertian kita berkorban tuh ada yang suka salah Kang Riko. Orang tua saya belum berkorban. Jadi seolah-olah seumur hidup tuh cuma sekali
berkorban. Padahal ini adalah amalan setiap tahun yang harus kita lakukan, sunnah muakkadah. Jadi jangan mengatakan, oh tahun kemarin saya sudah, jadi tahun sekarang mah enggak dulu lah. Lah ya harus juga tahun ini. Jadi insya Allah kalau kita tahun ini terus bisa berkorban, ya berkorban untuk kita yang masih hidup dulu anaknya. Karena amalan anak, amal soleh anak itu tanpa diminta juga akan mengalir pahalanya untuk orang tua. Tapi saya sudah semua nih anaknya Ustadz, ada rezeki juga saya niatkan untuk orang tua. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Saya termasuk yang boleh, nggak apa-apa. Karena seperti kita membadalkan haji orang tua, ya boleh. Kita kemudian juga berkorban berniat anak orang tua. Tapi kalau kemudian pas, ya sudah anaknya saja dulu sekarang. Misalkan pas nih, kita nih untuk anak 5 kambing nih, ya sudah nggak apa-apa. Bismillah. Insya Allah amal soleh anak-anak kita mengalir pada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Begitu. Baik. Yang berikutnya dari hamba Allah. Ya, Ustaz, jika terkadang kita sebagai anak hanya bisa berkorban untuk orang tua, tetapi tidak setiap tahun, apakah kita berdosa, Ustaz? Saya punya dua orang tua, maksudnya karena menikah ini ya, ya. Tidak setiap tahun bisa berkorban untuk orang tua, itu bagaimana? Tidak apa-apa. Ittaqullaha man istata'. Bertakwa, menjalankan agama dalam artian sesuai kemampuan kita. Kemampuannya itu juga sudah bagus. Tidak setiap tahun berarti masih ada bakti kita. Allah Maha tahu, ya. Tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian bisa, ya bismillah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau berdosakah? Tidak. Ya. Baik, silakan jamaah yang masih ingin bertanya. Boleh, kalau langsung juga boleh kan, langsung diaktifkan. Ya, baik. Mic-nya. Yang ingin menyampaikan langsung pertanyaan juga boleh, silakan. Atau langsung buka mic, langsung bicara, atau raise hand dulu, silakan. 133 saya bertanya nih, dijawab di tempatnya masing-masing. Siap tahun ini berkorban semuanya ini? Kambing ataupun sapi? Insyaallah. Ya, insyaallah. Ya Allah, yang mengatakan siap, bismillah, saya doakan rezekinya berlimpah ruah ya Allah. Barokah, mudah, halalan thayyibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya boleh bertanya? Ya. Silakan Ibu Elvita ya. Elvita, iya. Begini Pak Ustadz. Saya kan sudah berencana untuk kurban sapi ya. Itu saya sudah nabung setiap bulannya, emang saya niatkan untuk membeli sapi. Nah, kemudian di tahun 2020 itu kedua orang tua saya, ibu dan ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal di bulan September, ibu saya meninggal di bulan November di tahun yang sama. Nah, kemudian jadi pertanyaan saya sudah memilih sapinya gitu kan ya. Nah, itu bolehkah kan itu harus disebutkan 7 nama atau cukup keluarga almarhum ayah saya saja? Kemudian apakah harus itu saya serahkan ke panti asuhan ya karena kondisi yang pandemi? Yang saya sebenarnya tidak tahu tuh panti asuhan itu berada di mana. Cuma karena saya selalu ikut kegiatan dari teman-temannya orang tua saya. Nah, salah satu teman dari orang tua ibu itu menyarankan di panti asuhan yang ada di dan Duafa yang ada di daerah Bekasi. Kemudian saya niatkan untuk ke sana. Sebenarnya di komplek rumah saya juga ada, tapi kalau di komplek rumah saya itu sudah banyak gitu yang menyumbang ya Pak Ustadz yang berkurban. Nah, sebaiknya menurut Pak Ustadz itu saya serahkan ke panti asuhan atau di komplek terdekat karena memang kan di komplek rumah kami masih ada tetap menyambung tali silaturahmi dengan teman-teman ayah dan mama. Jadi bagaimana baiknya ya Pak Ustadz? Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bu Elvita, waalaikumsalam. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima ya. Kita doakan terlebih dahulu untuk kedua orang tua yang telah mendahului.
Yang pertama dulu, boleh dicantumkan nggak jadi 2 nama itu walaupun sudah meninggal, ditambah 5 anak begitu ya, 7 sapi, boleh dicantumkan. Jadi korbannya atas nama ayah almarhum dan ibu almarhumah, terus 5 anak itu, 1 itu. Atas nama 1 keluarga almarhum saja, boleh. Yang kedua, di mana nih bagusnya Ustadz? Kalau waktu semasa hidup orang tua sudah berniat, apalagi ada paguyubannya, apalagi ada komunitasnya, dan sudah berniat di panti asuhan itu, ya sudah laksanakan saja insya Allah lebih baik. Moga-moga dengan menyenangkan sahabat-sahabat orang tua, kita sedang menyenangkan orang tua kita juga. Saya khawatir dengan ibu menarik, orang tua yang sudah meninggal jadi ditarik korbannya juga, padahal kita sudah berniat ya untuk panti asuhan itu. Nah, jangan sampai ada kekecewaan begitu ya. Karena bagian dari bakti kita pada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah memberikan bahagia pada keluarga, para sahabat, orang tua yang masih hidup. Nah, dengan begitu mudah-mudahan itu bagian dari bakti Ibu Elvita, keluarga pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yaitu sudah ikut yang saran sahabat orang tua yang dulu komunitasnya, yang sudah berniat di panti asuhan. Ditambah di daerah Ibu Elvita kan tidak terlalu butuh-butuh amat misalkan. Moga-moga dengan di sana itu lebih bermanfaat. Kalau saran saya begitu ya Ibu ya. Ya. Baik Pak Ustadz, lupa ada satu lagi. Kalau kita sudah, ini mohon maaf, kalau sudah mengkorban, kita sudah rencana itu yang kurban untuk sapi, terus kita berniat lagi untuk menyumbang untuk berkurban kambing, itu boleh Pak Ustadz? Boleh, bagus Ibu, bagus. Jadi bukan berarti 1 orang 1 kambing dan kita sudah 1 kambing. Boleh nggak 10 kambing 1 orang? Lebih bagus lagi. Begitu ya Bu. Gitu. Terima ya, kasih, alhamdulillah Pak. nih guru kita sudah hadir. Agim, insya Allah kita akan menyimak pemaparan dari beliau. Ini Kang Ahmad juga hadir, Pak Jenderal. Baik. Oh sudah ya. AA sudah hadir belum? Bentar. Sedang berusaha masuk kali Ustaz. Iya. Oh boleh. Berarti sambil nunggu beliau masih dibuka pertanyaan ya? Iya, masih dibuka pertanyaan. Tadi ada yang raise hand, silakan langsung saja. Ya, tadi yang raise hand itu mana? Iya, silakan langsung dibuka mic-nya. Baik, silakan. Pak Rudi. Pak Rudi. Dibuka mic-nya, silakan Rudi. Baik, makasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau tadi sih Ibu bertanya tentang teknis, ini terakhir kan kemarin ikut juga kajian dengan Ustadz Ahmad Sarwat ya. Iya. Hanya ingin bukan konfirmasi sih, menanyakan ulang Ustadz, apakah kita bisa berkurban 1 lalu untuk 1 keluarga gitu Ustadz? Karena kan menurut kemampuan ya, kalau kita bisa memberikan lebih bersyukur, tapi bisa nggak ya 1 tapi untuk 1 keluarga gitu tadi. Dan itu juga setiap tahun kita kan sebaiknya berkurban seperti itu. Satunya 1 kambing atau 1 sapi? Ya 1 kambing atau 1 sapi gitu tadi. Itu bisa tadi ya? Atau mohon penjelasannya. Saya dapat penjelasan dari Bu Yahya sih bisa, boleh. Karena kan kemampuan kita cuma segitu, walaupun secara sunnah muakkadahnya ya kayak sapi itu dengan 7 bisa, kemudian kambing 1 gitu ya. Tapi kalau tidak mampu sama sekali, boleh nggak 1 kambing 1 keluarga? Boleh. Gitu. Ya, baik. Itu Kang Rudi ya. Baik, ini sambil menunggu. Ya syukur-syukur sih tadi kayak Bu Elvita sudah mas sapi diberikan, terus nambah lagi kambing. Ya itu tentu lebih boleh lagi ya, lebih ahsan ya. Tapi kalau tidak ada sama sekali Kang Rudi, 1 keluarga hanya bisa beli kambing gitu ya. Boleh enggak? Boleh. Iya. Baik. Jamaah mungkin ada yang ingin menyaksikan, tadi ada pertanyaan apakah ada link YouTube-nya? Ya ada link YouTube-nya ya, silakan melalui YouTube.
di linknya insya Allah nanti akan dibagi di chat. Dan memang perlu diketahui bahwa kajian ini merupakan kerjasama dari DT Peduli dan juga DKM DT Jakarta, dan juga disiarkan langsung oleh medsos Algim, medsos lembaga-lembaga Darut Tauhid, dan juga MKTV, dan juga dakwah digital. Baik, Bang Riko, sambil nunggu, kalau bisa DT Peduli nge-share yang itu, semacam flyer atau brosurnya itu, yang kambing berapa saja harganya gitu. Baik. Ini yang sudah hadir nih, alhamdulillah nih. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Silakan Ibu Menar. Ya, Ustadz begini, kita korban, sudah itu ada yang bilang hari ke-10 tidak boleh gunting kuku sama gunting rambut. Itu bagaimana itu Ustadz? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sunnah untuk tidak memotong sampai kemudian hewan disembelih ya Bu ya. Gimana kalau lupa atau kamu sudah terpotong, ya bukan berarti tidak sah. Kemudian tidak diterima, tidak. Itu kesunahan dan keafdolan untuk ittiba, itu kita patuh pada yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Begitu ya Bu ya? Iya, makasih. Ya. Baik.